Halo para omnivore, selamat datang di channel A51. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Confession. Film yang berjudul asli Kokuhaku ini dirilis pada tahun 2010 silam, menceritakan seorang guru yang membalas dendam kepada pembunuh anaknya. Langsung saja, tanpa berbacot ria, ini dia Confession. Di scene awal kita diperlihatkan seorang guru yang bernama Moriguchi Yuko yang sedang menceritakan seorang penulis ternama yang bernama Sakuramiya Masayoshi yang divonis tidak memiliki umur yang panjang kepada murid-muridnya. Akan tetapi tiba-tiba saja suasana kelas yang tadinya ribut berubah menjadi hening ketika Yuko-san atau Yuko Sensei menceritakan tentang kematian anak semata wayangnya yang meninggoy tenggelam di kolam renang sekolah. Setelah itu dirinya menjelaskan bahwa anaknya bukan meninggal karena tenggelam seperti yang diberitakan, akan tetapi anaknya meninggal karena dibunuh oleh siswa dari kelas ini. Karena undang-undang di negara Jepang, jika anak di bawah umur 14 tahun tidak bisa dikenai hukum pidana, maka dirinya memutuskan untuk membalaskan dendam dengan caranya sendiri sebelum dirinya berhenti dari pekerjaannya ini. Dan dirinya pun berkata dengan terang-terangan di depan murid-muridnya bahwa yang membunuh anaknya ada dua orang. Siswa A adalah orang yang paling pintar, bahkan pernah mendapatkan penghargaan, sedangkan siswa B adalah orang yang gemar olahraga dan nilainya selalu jelek. Mereka melakukan pembunuhan itu ketika anaknya sedang bermain dekat kolam renang. Mereka berdua pun membuatnya pingsan dengan cara memberikan sebuah dompet yang memiliki setrum sebelumnya. Karena siswa B mengira kalau anaknya sudah meninggal, karena panik dirinya pun melemparkan anak itu ke dalam kolam agar seolah-olah penyebab kematiannya disebabkan tenggelam. Sebenarnya para murid-murid pun sudah tahu bahwa siswa A yang dimaksud adalah Soya dan siswa B adalah Naoki. Lalu hal pertama yang dilakukan Yuko Sensei untuk membalas pembunuh anaknya adalah memberikan susu yang sudah disuntikkan sedikit darah yang mengandung virus HIV yang dia dapat dari darah suaminya sendiri yang ternyata seorang penulis terkenal yang ia bicarakan di awal tadi, yaitu Sakuramiya. Dan faktanya susu tersebut sudah diminum oleh kedua siswa tersebut. Akibat hal itu, Naoki pun tidak pernah turun sekolah lagi, dan mentalnya pun menjadi rusak. Dirinya tidak mau mandi dan selalu membersihkan semua barang yang disentuhnya. Hal itu dikarenakan agar orang tuanya tidak tertular oleh virus yang dimilikinya. Tapi hal itu berbeda dengan Soya. Dirinya masih santai dan menjalani kehidupan seperti biasa, walaupun teman-temannya membulinya akibat membunuh anak gurunya. Hal itu dikarenakan dirinya sudah tes lab dan hasilnya pun ternyata negatif. Ini membuktikan ternyata Yuko Sensei sudah berbohong kepada mereka. Soya sendiri diceritakan anak yang sangat cerdas, bahkan jenius, dan dirinya ingin diakui oleh siapapun. Dirinya memiliki sifat seperti itu dikarenakan sedari kecil Soya selalu dipukul oleh ibunya dan dituntut untuk menjadi orang yang jenius. Karena ibunya selalu kasar kepadanya, ayahnya pun akhirnya menceraikannya. Hal inilah yang membuat ibunya meninggalkannya dan kembali ke karir awalnya, yaitu seorang ilmuwan. Soya sendiri sebenarnya sudah melakukan banyak hal agar menarik perhatian ibunya, seperti memenangkan sebuah penghargaan, menciptakan sebuah alat yang diupload di website pribadinya. Akan tetapi itu semua ternyata sia-sia, ibunya tidak juga menghiraukannya. Singkat cerita, karena mental Naoki sudah sangat parah karena dirinya mengira sudah tertular virus HIV akibat meminum susu itu, ibunya pun karena sudah tak tahan lagi karena mengurus Naoki, dirinya pun mencoba membunuh anaknya sendiri. Akan tetapi Naoki malah mengamuk dan menyerang balik ibunya hingga tewas. Dan di sisi lain, Soya pun nampaknya membuat rencana yang besar dengan membuat sebuah video pengakuan dirinya yang diupload di sebuah website pribadinya yang berisikan bahwa dirinya membuat sebuah bom yang nantinya akan diledakkan di acara kelulusan sekolahnya nanti. Di scene selanjutnya kita dijelaskan bahwa ternyata Yuko Sensei dengan sengaja berbohong tentang dirinya yang menaruh virus HIV ke dalam susu. Hal itu bertujuan agar dirinya membuat mereka panik.
Dan dirinya pun juga bertemu dan memberitahu guru baru pengganti dirinya agar selalu mengunjungi Naoki agar cepat pulih. Padahal tujuan aslinya bukan itu, akan tetapi agar Naoki semakin kena mental dan semakin gila. Begitu juga dengan masalahnya Soya, dirinya pun memberitahu guru baru tersebut bahwa Soya sering dibully di kelas dan membuat guru baru tersebut marah besar terhadap murid-murid yang membulinya. Hal itu sebenarnya bertujuan agar murid-murid yang lain merasa ada seseorang yang pengaduan atau cepu dan membuat mereka semakin membenci Soya dan makin membulinya. Akan tetapi karena Soya dapat mengatasi itu semua, maka dirinya ingin merencanakan sesuatu yang lebih wow lagi untuk Soya. Tiba di hari kelulusan, ketika Soya habis berbacot ria di depan murid yang lainnya, dirinya pun langsung mengaktifkan bom tersebut menggunakan HP yang sudah terhubung untuk mengaktifkannya. Akan tetapi hal itu tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba dirinya menerima telepon dari seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah mantan gurunya, yaitu Yuko Sensei. Yuko Sensei pun menjelaskan padanya bahwa orang yang mengirim email padanya jauh-jauh hari itu bukan ibunya, melainkan adalah dirinya sendiri. Hal itu bertujuan agar Soya mendatangi kantor ibunya. Dengan cara itu dirinya pun mengetahui alamat dari ibunya bekerja. Dan sebelum acara kelulusan dimulai, dirinya pun juga telah memindahkan bom yang dibuat Soya ke dalam kantor ibunya tersebut. Yuko Sensei pun berpesan kepada Soya seharusnya dirinya tak perlu mengaktifkan bom tersebut. Setelah itu Soya pun nampak syok dan menjerit histeris. Seketika Yuko Sensei berada di depannya dan berkata, "Piye, enak zamanku toh?" Dan dirinya pun berkata, "Bagaimana rasanya kehilangan orang yang kau sangat sayangi? Menyakitkan bukan?" Dan film pun tamat. Menurut aku film ini bagus, recommended banget buat kalian yang kepingin nonton film Jepang dengan plot twist yang wow sih menurut aku. Ini bagus lah pokoknya. Dan gurunya ini membalaskan dendam anaknya bukan dengan cara menyakiti atau menyerang balik atau membunuhnya begitu. Akan tetapi mereka menyerang mental-mental dari pembunuh anaknya tersebut. Kan karena di Jepang itu anak di bawah umur 14 tahun itu gak bakalan kena pidana, walaupun dia bunuh orang kah, bakar orang kah, atau apa, dia gak bakalan masuk penjara. Makanya si guru itu memikirkan bagaimana caranya membalaskan dendam tanpa harus menyakiti atau membunuhnya, yaitu dengan cara menyerang mental-mental mereka. Mampus kau. Udah itu aja dari saya, jangan lupa nonton filmnya karena menonton film secara utuh itu feel-nya sangat berbeda. Saya pamit undur diri dulu, so sayonara.